Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai penyusunan anggaran dana bank syariah. Di mana dalam kelompok 3 ini kami ada 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Putri Lorenza, kemudian ada Nur Anissa, Nur Suci Islamiyah, Putri Handayani, Hilal Fajar, dan kemudian ada Kak Hairul Imam Idris. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, materi pertama yaitu ada faktor-faktor kebutuhan dana bank. Nah, dalam faktor-faktor kebutuhan dana bank itu ada 8 poin, dan di sini saya akan menjelaskan 3 poin di antaranya. Nah, yang pertama, tingkat kualitas manajemen. Kualitas seorang anggota manajemen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman maupun oleh nilai-nilai yang ada pada diri manajer serta aktivitas gaya kepemimpinannya. Mengingat bank merupakan perusahaan jasa yang bersifat abstrak, maka peranan para petugas pejabat dan manajemen bank yang bersangkutan akan menjadi kunci keberhasilan dan kemampuan bank yang dikelolanya. Suatu bank dengan komposisi manajemen yang kompak dan profesional diharapkan akan mampu menggunakan dana yang terbatas untuk mendapatkan earning aset yang mempunyai profitabilitas yang tinggi. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat likuiditas yang dimiliki. Nah, tingkat likuiditas suatu bank sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dana suatu bank. Bank yang memiliki banyak idle fund berarti tidak membutuhkan pertumbuhan dana lagi. Nah, sebaliknya, dana yang dananya sudah banyak disalurkan kepada sektor aktiva produktif berarti masih membutuhkan pertumbuhan dana dalam porsi tertentu. Bank yang mempunyai banyak idle fund, anggarannya difokuskan pada bagaimana memaksimalkan penggunaan dana. Nah, sedangkan bank yang dananya sudah banyak disalurkan pada earning assets, tentunya harus memikirkan bagaimana caranya memupuk pertumbuhan dananya. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu tingkat likuiditas aset. Kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan yang berat bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh sangatlah tipis sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan ekspansi kesempatan dananya. Ekspansi penempatan dananya. Nah, kemudian kualitas aktiva produktif tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pembuatan anggaran dana bank. Kalau tidak ada ekspansi penggunaan dana berarti tidak dibutuhkan pertumbuhan sumber dana. Kalau ternyata terjadi pertumbuhan sumber dana, justru hanya akan menambah beban bagi bank, yakni beban biaya dana. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari faktor-faktor kebutuhan dana bank. Faktor-faktor kebutuhan dana bank yang selanjutnya yaitu ada struktur deposit atau simpanan, ada juga kualitas sistem prosedur, ada juga pemilik dana. Struktur dari dana pihak ketiga atau deposit yang dimiliki oleh bank merupakan sangatlah berpengaruh terhadap anggaran dana bank pada praktiknya. Kemudian kualitas sistem prosedur dalam faktor-faktor kebutuhan dana bank itu merupakan tingkat kesukaran dalam memperoleh sumber dana. Kemudian pemilik dana secara umum yang dikelola oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pihak ketiga dan pemilik. Selanjutnya faktor-faktor kebutuhan dana bank. Yang ketujuh yaitu pemupukan modal. Dalam pemupukan modal terdiri dari dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Dalam modal inti terbagi lagi menjadi 10, yaitu modal disetor dari agio saham, yang kedua modal sumbangan, yang ketiga cadangan umum, 4 cadangan tujuan, yang kelima laba ditahan setelah diperhitungkan pajak, yang keenam laba tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, yang ketujuh rugi tahun yang lalu sebagai pengurang, yang kedelapan 50% dari laba tahun berjalan, 9 dikurangi goodwill, yang ke-10 atau terakhir dikurangi jumlah pengisian penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk. Pemupukan modal yang kedua yaitu modal pelengkap. Yang pertama cadangan dan revaluasi aktiva tetap, yang kedua penyisihan penghapusan aktiva produktif, yang ketiga modal pinjaman, dan yang keempat pinjaman subordinasi. Faktor-faktor kebutuhan dana yang ke-8 yaitu besarnya reserve requirement.
bank yang hendak membentuk anggaran dananya perlu senantiasa memperhatikan besarnya reserve requirement yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu sumber-sumber dana bank. Untuk mengetahui kebutuhan dana bank perlu diketahui dari mana saja sumber dana bank diperoleh. Pemaparan pada subbab ini adalah pembahasan tentang sumber dana bank, yakni dari mana saja dan dalam bentuk apa saja dana bank diperoleh. Yang pertama, dana dari pemilik. Sumber dana yang pertama tentunya adalah dana yang diperoleh dari pemilik bank, pemilik bank yang bersangkutan. Bank pemerintahan memperoleh dana dari bentuk ini dalam bentuk ini dari pemerintah, dan bank swasta memperoleh dana tipe ini dari pemilik bank yang bersangkutan, baik dalam bentuk saham atau untuk bank go public maupun dalam bentuk aset lainnya. Adapun dana dari pemilik dapat dibentuk seperti modal disetor, modal sumbangan, modal pinjaman, dan modal subordinasi. Yang kedua itu sumber dana dari cadangan. Dana ini dari cadangan yang dimaksud adalah dana dalam bentuk cadangan yang dibentuk oleh bank. Beberapa cadangan yang dibentuk oleh bank adalah laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, cadangan tujuan, cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan cadangan rahasia. Yang ketiga itu sumber dana pihak ketiga. Perlu untuk digarisbawahi bahwa dana pihak ketiga adalah sumber dana terbesar bagi setiap bank dibanding dengan sumber dana dari tiga kelompok lainnya. Dana bank pihak ketiga diperoleh dari beberapa kelompok masyarakat, yakni kelompok masyarakat perorangan atau rumah tangga, kelompok perusahaan swasta, pemerintahan, dan asing, kelompok bank dan lembaga keuangan, dan kelompok yayasan, lembaga pemerintahan, dan lembaga non-profit atau nirlaba. Masing-masing kelompok yang bersangkutan tentunya mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dalam menempatkan dananya di bank. Oleh karena itu, jenis produk dana yang dipilihnya untuk sarana pendapatan dana akan berbeda-beda pula, sehingga jadi banyak sekali bentuk produk pengumpulan dana dari dana pihak ketiga. Yang keempat itu sumber dana antar bank pasifa. Bank dapat melakukan transaksi di pasar uang dengan membeli atau menjual dana kepada bank lainnya. Tujuannya itu untuk menutupi kekurangan likuiditas atau mengurangi kelebihan likuiditas atau idle fund. Kegiatan jual beli dana jangka pendek antar bank di pasar uang inilah yang selanjutnya menjadi salah satu sumber dana bank yang dikategorikan sebagai sumber dana dari antar bank pasif. Berikut adalah sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan di Indonesia untuk mendapatkan dana melalui mekanisme transaksi antar bank. Selanjutnya itu sumber dana sumber pembelanjaan intensif, yakni sumber dana yang berasal dari dalam atau internal bank itu sendiri, walaupun dalam pengertian yang semu, karena dari ini sejatinya tidak masuk dalam kelompok liabilitas bank. Artinya sumber pembelanjaan insentif di sini adalah pembelanjaan aktiva produktif bank atau earning essence bank dari penjualan atau pencarian aktiva non produktif lainnya.
Selanjutnya itu sumber dana dari pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan surat berharga jangka panjang. Secara umum ada dua bentuk surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal, yakni surat berharga yang bersifat utang atau obligasi, dan surat berharga yang bersifat kepemilikan atau saham. Kedua surat berharga inilah yang dapat dipergunakan sebagai sumber pengumpulan dana bagi bank. Baik, selanjutnya sumber dana bank. Seperti kita ketahui, setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan dana baik untuk kebutuhan rutin maupun untuk keperluan perluasan usahanya. Tidak terkecuali lembaga keuangan seperti bank, sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Dan yang pertama, fungsi sumber dana bank sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya. Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari jangka waktu maupun harga, maupun cara penarikannya. Identifikasi terhadap sensitivitas dan jangka waktu yang akan memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana melalui maturity gap and interest gap yang diinginkan bank. Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif, juga untuk memelihara likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas atau giro wajib, atau bahkan pada secondary reserves merupakan market security berjangka pendek. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin banyak likuidit bank yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, mengidentifikasikan likuiditas bank yang bersangkutan relatif tetap. Dan yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, di mana volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dan dana pihak ketiga mengidentifikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya, bila volume dana pihak ketiga semakin mengecil, maka mengidentifikasikan masyarakat semakin tidak percaya pada bank tersebut. Dan yang keempat, sebagai tolak ukur solvabilitas, di mana solvabilitas dapat dilihat dari dua cara yang berbeda. Solvabilitas jangka pendek berfokus pada jumlah kas dan aset lancar yang digunakan untuk menutupi seluruh kewajibannya. Sedangkan untuk solvabilitas jangka panjang berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Perencanaan volume dana terbagi menjadi 3 pemilihan sumber dana. Yang pertama, sumber dana jangka pendek versus sumber dana jangka panjang. Yang kedua, pemilihan dana rupiah versus dana falas. Yang ketiga, pemilihan sumber dana dari pihak ketiga versus dari modal sendiri. Teknik perencanaan volume dana. Mekanisme penciptaan dana, yang pertama melalui nasabah atau masyarakat, yang kedua melalui derivatif produk, yang ketiga melalui pasar uang, yang keempat melalui saluran pasar modal, yang kelima melalui pembiayaan bersama, yang keenam melalui bank sentral, dan yang ketujuh melalui pembelanjaan intensif. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.